Rasulullah SAW menyatakan aku beristighfar itu 100 kali. Loh, yang bener mana ya? 70 atau 100? Ternyata 70-nya tadi yang dimaksud adalah 100. Kayak orang Jawa Timuran. Kalau ada orang Jawa Timuran, peng swidak jaran itu berapa? Kali 60 kuda. Maksudnya tapak kakinya itu kalau ada 60 kuda, kira-kira ngitungnya repot nggak? Makanya orang Jawa Timuran bilang peng swidak jaran. Ada lagi yang saking banyaknya dibilang apa? Saya yang Dayak. Karena Dayak akeh gitu. Terus pokoknya banyak lah numpuk gitu. Kadang-kadang lebih parah lagi sambo. Sambo itu saking nggak tahunya sampai nggak kehitung. Kalau bahasa Al-Qur'annya bighairi hisab gitu, nggak kehitung saking banyaknya. Nah, pahala Ramadan itu apa yang nggak jadi pahala? Semua jadi pahala, asal satu, lillah. Makan minum lillah. Makan minum itu awalnya cuma boleh saja, tapi begitu kita lillah jadi pahala tuh. Ibu wudu, niat wudu buat wudu sholat, sama ibu cuci muka, cuci tangan, bersihin kaki, nyapu kepala, waslap dikit gitu, kuping dibasahin segala macam, tapi nggak niat wudu. Kira-kira yang lebih dapat pahala yang mana? Niat wudu. Bahkan setiap tetesnya menggugurkan dosa. Kan beda di niat doang, kelakuannya sama. Gitu. Kan mendingan kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat, niatnya lillah, maka kita dapat apa yang kita dapatkan. Gitu. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, Allah itu akan memberikan kita tidak hanya kemudahan di dunia, tapi dunia akhirat. Masya Allah itu kalau kita bisa dapatkan itu. Cuman ya itu tadi butuh ilmu. Gitu. Maka pertobatan ini disebut bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa hindari dosa, sesalin, kemudian tidak akan diulang lagi. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab yang kedua, bab tobat itu disebut bahwa pertobatan itu kalau urusan sama Allah gampang, banyakin aja istighfar. Mau istighfar yang mana kek? Astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, dan seterusnya ya. Banyak. Atau baca Sayyidul Istighfar, banyak. Kalau urusan sama Allah gampang. Tapi urusan sama orang, kata Imam Nawawi, kita akan berurusan sama orang sampai dapat halalnya. Kita ngambil tusuk gigi tanpa izin misalnya. Kalau tusuk gigi mungkin terlalu remeh. Apa ya? Sendok deh, sendok, biasanya ibu-ibu nyari sendok kan ya. Bawa sendok, kalau itu nggak pulang nggak dicariin, tapi asal sendoknya balik gitu kan ya. Bercandanya kan gitu. Kita ambil sesuatu dan kemudian ada orang yang terzolimi karena itu. Contoh misalnya kita lagi bubaran masjid, terus sendalnya dipakai, kelimpungan nggak? Kelimpungan itu nggak boleh, apalagi ngumpetin, apalagi segala macam, nggak boleh. Bercandanya gitu tuh nggak boleh. Gitu. Maka kalau kita pakai begitu mesti minta izin, minta halal ya. Jangan kayak ininya usra ya. Izinnya usra ke Pak Raden kan gitu. Pak Raden minta jambunya, iya ambil aja, dia jawab sendiri. Ya, dia kan nggak boleh begitu, betul-betul harus minta izin. Ada seorang masyayikh yang ditelepon sama seseorang gitu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya boleh minta nomor rekening nggak? Buat apa? Saya mau transfer. Untuk apa alokasinya? Saya mau ngasih hadiah buat antum. Dalam rangka apa? Jadi gini sih, saya pernah membicarakan antum, menggibah antum di satu majelis, maka saya sekarang meminta maaf sama antum. Nggak gampang gitu kata Mas Syai. Antum mesti jelasin ke aneh apa yang antum lakukan terhadap aneh, dan ana baru menghalalkan itu, ana baru ridho kalau antum sudah memperbaiki nama aneh di majelis yang sama dengan ketika antum ngomongin aneh. Jadi kita mesti ingat persis kita ngomongin itu sama siapa aja. Repot nggak tuh urusannya? Repot banget.
kita ngomongin sesuatu yang nggak pada tempatnya. Ngomongin orang itu nggak ada enaknya. Bener jadi gibah, nggak bener jadi fitnah. Mana yang nggak dosa? Dosa semuanya. Nggak ada yang bener. Nah maka pertobatan itu kalau sama orang lain kata Imam An-Nawawi berarti harus minta halal dan ridhonya. Atau ada sesuatu yang terdolimi, korupsi terus minta maaf, korupsi 7 triliun terus minta maaf, balikin duitnya, enak aja. Ini begitu nggak dibalikin enak banget, cuman berapa ratus juta gitu dari sekian triliun. Habis itu sisanya dia 7 tahun di penjara, udah keluar ongkang-ongkang kaki, masih ada sekian triliun lagi. Kasus Bapindo kan gitu. Duh, iya kan? Penjara nggak apa-apa 7 tahun, masih ada sekian triliun lagi. Enggak, balikin mestinya. So urusannya nanti sama Allah. Gitu. Waliyatubillah. Nanti berkaitan sama surat 24 ayat 22 nanti itu. Kalau tidak mau memaafkan kesalahan orang, gitu ya. Kalau ini nyangkut, ya, maka dia akan berurusan dengan ampunan yang datang dari Allah SWT. Taib. Maka taubat di sini adalah taubatan nasuha. Di dalam surah At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat nasuha itu yang kayak apa? Kalau Pak Toyo bilang ini kapok kailok, bukan kapok lombok. Kalau kapok lombok tuh pedes, tapi besok ketemu sambel makan lagi. Itu kapok lombok. Ya, tapi kalau kapok kailok, oh enggak bakal lagi deh, enggak bakal lagi deh. Nah kemudian bertobat itu dengan doa yang banyak macamnya. Ya. Ini ada doa yang bagus Rasulullah SAW menyampaikan, dicatat oleh Bukhari Muslim. Ini bagus banget doanya. Allahumma firli khati'ati wa jahli. Jadi minta kepada Allah ampuni kesalahanku dan kebodohanku. Karena apa? Tadi kurang ilmu tadi ngejalanin. Gitu. Wa israfi fi amri, dan sesuatu yang sikapku yang melampaui batas ya dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau segala sesuatu lebih mengetahui tentang hal itu. Allahumma firli jiddi wa hazli, ya Allah ampuni aku kesalahan yang kuperbuat ketika serius maupun bercanda. Wa khatati wa amdi wa kullu dzalika indi, dan juga ketika aku melakukan tidak sengaja maupun sengaja, dan ampunilah semua yang aku lakukan. Jadi ini doa meropel semuanya. Ya, kalau mau dicatat nanti insya Allah saya kirim filenya supaya bisa dibaca ulang sama Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah sebentar lagi nih masuk ke Ramadan akan banyak pujangga kopas, betul? Tahu pujangga kopas, Bu? Pujangga kopi paste biasanya apa? Sebelum langit Ramadan mereka, sebelum matahari Sya'ban tenggelam, maka kami sekeluarga memohon maaf atas segala kesalahan. Duh, nggak pernah interaksi kok minta maaf setahun sekali. Ini apa coba? Islam itu hanya mengajarkan kepada kita untuk ketika melakukan kesalahan atau punya potensi kesalahan, minta maaf. Misalnya Dokter Nancy, Dokter Agung nyiapin ini segala macam sendiri, mohon maaf kalau ada kurang-kurang, habisnya nggak dibantuin sih gitu ya. Nah itu minta maaf. Nah itu betul karena ada potensi kesalahan. Begitu juga MC tadi Pak Toyo, mohon maaf kalau dalam perkataan tadi ada yang tidak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Itu memang ada kesalahan. MC pembicara misalnya, jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya tuturkan, ada akhlak yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ada teladan yang tidak bisa ditiru, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu disampaikan memang ada potensi kesalahan, gitu ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa terus tiba-tiba mohon maaf ya mau lebaran, apa sih ini? Mohon maaf ya mau Ramadan, salah juga enggak gitu, ketemu aja enggak gitu. Saya sering tuh Pak dapat pujangga kopas itu, banyak banget tuh. Tiba-tiba assalamualaikum Ustaz, kami sekeluarga mohon maaf. Salah apa ini? Enggak salah apa-apa kok.
Tapi mungkin terpengaruh dengan satu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa masuk ke Ramadan masih punya pertikaian, maka tidak akan diterima puasanya dan dia akan masuk neraka. Mungkin ngeri sama itu kali. Terus jadi muncul budaya itu, padahal budaya itu nggak ada. Jadi saling mohon maaf sebelum Ramadan itu nggak ada budaya ini, budaya yang salah. Nah makanya perlunya ilmu itu begitu. Jadi kalau toh kita saat itu punya kesalahan, saat itu juga minta maaf. Makanya kayak MC pembicara tuh enak gitu. Begitu selesai udah ya 0-0 ya. Ini kadang-kadang cuman salaman kayak Pertamina ya 0-0 ya. Mulai dari 0 apa segala macam gitu. Apa sih ini nggak jelas banget gitu. Jadi dalam tataran muamalah maupun ukhuwah kita wajib minta maaf hanya pada saat kita melakukan kesalahan atau punya potensi kesalahan. Biasanya dalam dunia hospitality, dalam dunia pelayanan itu biasanya di bagian akhir, mohon maaf jika pelayanan selama ini ada yang kurang nyaman apa bla bla bla, biasanya itu tuh kami mohon maaf, itu biasa gitu. Dan di undangan pengantin biasanya kalau juru bicara di pihak keluarga, biasanya dari kedua pihak keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada sajian yang kurang berkenan, mungkin sambelnya kepedesan, mungkin keasinan, ini mungkin apa segala macam dan seterusnya. Itu biasanya. Nah itu memang ada potensi kesalahan, nggak apa-apa kalau itu. Tapi ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba ya itu setahun sekali tiba-tiba Assalamualaikum Ustadz, kami keluarga, kenal aja nggak sih, siapa sih ini, so akrab banget gitu, minta maaf ya. Hal-hal yang begitu sebaiknya kita sudah harus saling hentikan. Kalau ada yang mulai ya udahlah biarin. Nah, nyekar sebelum masuk Ramadan, nyekar atau apa, munggahan, nyadran gitu, ada nggak dari Islam? Nggak ada. Rasulullah SAW nggak pernah contohkan gitu. Ini kebudayaan Syiah, senang banget sama kuburan Syiah itu. Ada yang sampai ini kuburan, nggak tahu kuburan siapa, mereka sampai nari-nari gitu. Ada yang sampai tawaf di keliling kuburan. Ngapain? Rasulullah SAW sudah bilang jangan dijadikan tempat ibadah kuburan itu. Bahkan sampai ketika 2 pekan sebelum wafat Rasulullah SAW selalu wanti-wanti jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tapi Syiah itu begitu, Masya Allah, luar biasa. Hampir semua, sampai kegiatan-kegiatan di kita nih, mohon maaf, ada susupan budaya Syiah ketika ada kawan-kawan kita yang mau ziarah Wali Songo misalnya, ke tempat orang soleh, akhirnya kuncen-kuncennya memaksa kita dalam tanda kutip untuk kemudian berdoalah, sholatlah, lo di kuburan kok sholat, gitu, nggak jelas banget. Nah yang kita harus tahu adalah, nah ini satu kaligrafi bagus, ada yang bisa baca? Saya kasih iPhone 14 Pro Max dalam bentuk brosur. Ada yang bisa baca? Apa Bu? Kebaca nggak? Apa kejauhan? Miring ya? Kurang dihadapin? Hah? Apa bacaan? Mulai ngarang deh. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Oh iya, itu ainnya, oh ini kafnya, oh ini dan seterusnya gitu. Begitu kebaca, oh baru iya, gitu ya. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambahin. Bahkan Allah SWT menyebutkan bahwa hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam ini jadi agama bagimu. Dan bahkan di dalam surat 3 ayat 85 itu Allah SWT menyatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari Islam selain itu ya, barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima apa yang datang darinya.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka akan merugi. Masyaallah. Begitu juga ketika di dalam surah di dalam hadis At-Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaitukum minan nar illa waqad lakum. Tidak tersisa sedikit pun apa-apa yang menyebabkan kalian dekat dengan surga atau menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah disampaikan semuanya. Gitu. Jadi ada yang kurang nggak? Nggak ada. Ada yang perlu dilengkapi nggak? Nggak ada. Nah ini kadang-kadang mohon maaf karena kurangnya ilmu kita, kadang-kadang acara-acara pengajian sekalipun gitu ya, seolah-olah harus ada tilawah Quran gitu ya, ada sari tilawahnya baru mulai pengajian gitu kan ya, biasa di kita itu. Terus terakhirnya biasanya doa penutup. Adakah yang syariatnya lebih baik dari Rasulullah SAW ketika membaca doa kafaratul majelis? Tidak ada. Ini kadang-kadang saya udah tutup dengan kafarat majelis, tiba-tiba MC-nya manggil lagi, kepada Bapak Kiai Haji Dodi Al-Jambari kami mohon untuk berkenan menutup dengan doa. Lah tadi doa apa itu? Kan lucu jadinya. Kadang-kadang kekacauan ilmu yang seperti itu membuat kita kadang-kadang jadi banyak keliru, seperti yang Umar bin Abdul Aziz tadi menyatakan. Yang kedua, tepatnya yang ketiga, setelah bergembira mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Karena Ramadan ini tidak akan terjadi, tidak akan bisa kita melakukan begitu banyak ibadah kalau Allah tidak mudahkan. Maka salah satu dari doa yang tadi, Allahumma salimna ila Ramadan tadi, mohon kemudahan. Kira-kira kalau Dokter Nancy sama Dokter Agung berdoanya, ya Allah jangan sampai sendiri lagi Ramadan yang gelar karpet ini, kalau bisa ditemenin sama yang lain ini, padahal jamaahnya banyak banget gitu, tapi saya mesti ngerjain sendiri semuanya, kan takutnya nggak sempat mesti ngerjain yang lain lagi, bisa fokus sama yang lain. Itu curcolnya saya aja, beliau nggak pernah ngeluh. Beliau senang-senang aja pahalanya diambil sendiri kok gitu. Nah ketika kita tahu bahwa mohon doa kepada Allah agar mudah menjalankan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT, diantaranya mohon kemudahan itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini diapalin nggak apa-apa ya, dengan niat mohon sama Allah SWT, mudah-mudahan ibadah kita bisa diberikan kemudahan selama Ramadan. Bangunnya nggak susah. Ini kadang-kadang kalau udah mulai pekan-pekan terakhir mau menjelang-jelang Lebaran tuh biasanya ada nggak yang sahurnya kelewatan, kebablasan karena kecapean, baca Quran ini apa semacam begitu, bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah udah subuh, nggak jadi sahur kita ini. Akhirnya sahurnya ya udah niat aja niat. Kira-kira kelimpungan jam berapa tuh? Nggak ada, kalau udah niat udah biasa, udah berpekan-pekan kita puasa. Cuman balas dendamnya waktu buka puasanya aja biasanya, iya agak numpuk, 1, 2, 3, 4, kadang-kadang wongan. Tahu wongan? Kiwa tangan, kiri kanan masuk semua tuh. Nah kemudian memohon kemudahan kepada Allah SWT, diantaranya juga berdoa kepada Allah SWT yang kurang lebih bunyinya, Allah min as'aluka fi'lal khairah wa tarkal munkar. Ya Allah, mohon kepadamu agar mudah melakukan begitu banyak kebaikan dan hindarkan dari meninggalkan kemungkaran. Nah, ini bisa juga dibacakan atau dengan doa kita sendiri bisa. Ya Allah mudahkan dalam ibadah, jauhkan dari maksiat. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, berdoa itu kan pakai bahasa apa saja boleh, kecuali bahasa apa? Bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu nggak boleh pakai buat berdoa. Songong. Ya Allah, gue minta sama lo, kasih apa sama gue? Nah kan belagu banget ini bocah, buset. Malaikat juga noyor tuh paling, lu yang bener bercanda ya, kalau ada orang Betawi dimarahin saya. Mudah-mudahan Ramadan ke depan kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi harus menyambut Ramadan dengan sukacita gitu ya, bukan cuman keriaannya saja tapi hati kita, karena ibadah itu kan masalah hati.
Kalau hatinya udah nggak senang, mau puasa gimana? Anak kita nih yang kebayang puasa, waduh lapar deh. Jangan itunya yang digeber. Justru Ramadan ini pahalanya banyak deh. Nanti kita di surga bisa ngumpul. Bayangkan tentang surga yang begini itu ada perjuangan nih apa? Nahan lapar, insya Allah. Semangat ya. Akhirnya apa? Ada yang sehari 1.000, ada yang sehari 5.000. Anak-anak Pak Toyo berapa sehari Pak? Awal-awal. Oh free. Alhamdulillah. Anak-anak saya dulu 10.000 sehari. Terus begitu ada agak gede, malu sendiri, nggak mau. Mau karena Allah aja, bukan karena 10.000. Takut hilang pahalanya. Nah, ada beberapa yang salah kaprah nih. Ini sering saya ulang tiap tahun ketika menjelang Ramadan. Banyak banget orang yang salah kaprah dengan istilah-istilah. Yaitu apa? Yang pertama, membatalkan puasa. Jangan dibatalin. Sempurnakan puasa itu. Iya kan? Kadang-kadang udah maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalin. Ibu-ibu nih biasanya. Batalin. Jangan dibatalin. Sempurnakan dengan berbuka. Jadi jangan dibatalin. Itu malaikat bingung tuh, dari pagi kita subuh udah terus tuh puasa sampai maghrib, udah sampai maghrib dibatalin. Lah, batal lagi nih. Batal lagi. Tiap sore itu batal semua. Jadi sebulan nggak puasa dong, batal semua. Maka jangan dibatalkan. Sempurnakan puasanya dengan berbuka. Kemudian istilah takjil. Takjil itu kegiatan kan? Tak ada taknya tadi. Takjil apa? Kita menyegerakan anta ajala. Ya. Kita menyegerakan. Nah, yang lucu kadang-kadang ada beberapa tempat-tempat gitu, tempat-tempat kafe-kafe gitu, tulisannya apa? Sedia takjil gratis. Itu kalau diartiin gimana? Sedia Anda segera gratis. Gimana tuh? Aneh. Jadi maksudnya takjil itu makanan maksudnya. Makanan aja. Sedia kurma gratis gitu nggak apa-apa. Sedia kolak gratis gitu nggak apa-apa. Tapi sedia takjil gratis. Jadi kesannya jadi kayak tambahan kosakata baru. Coba ada yang berkenan nggak buka KBBI? Takjil itu masuk KBBI nggak? Nggak ada kayaknya. Terus buka dengan yang manis, yang dimaksud itu bukan ibu-ibu lihat aku aja gitu ya, nggak usah, jangan gitu. Buka yang manis itu maksudnya buah. Manisnya manis belum kena api, manis yang alami. Makanya yang paling bagus tuh kurma, karena dia karbohidratnya kompleks, dari fruktosa, sukrosa ke glukosa, jadi lama. Jadi kalau kita makan mejol, ganjil 73 gitu misalnya, kebanyakan ya, kelempokan itu 3 lah katakan, mejol 3 tuh gede-gede gitu, itu sampai selesai tarawih kita masih aman tuh, kebutuhan nutrisi kita masih aman. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu, bahkan makan malamnya di sahur. Sahur tuh jadi makan malam sama Rasulullah SAW, dan itu pun juga tidak terlalu berlebihan. Nah di kita kadang-kadang menunya repot. Ada satu lagi yang saya belum tulis, jangan ikut reunian buka puasa. Tarawihnya pasti berantakan, maghribnya pasti berantakan, kecuali di masjid bikinnya. Ya kan kadang-kadang reuni TK, reuni SD, reuni teman zumba ya, reuni teman yoga, sepedahan. Macam-macam tuh. Gak usah deh. Kalau mau halal bihalal aja ntar. Aku nggak ikut kalau yang bukber ini. Aku nanti pas halal bihalal aja kalau bikin. Nah mendingan gitu. Halal bihalal, reuni TK, udah terserah deh. Bahayanya es. Nah ini dokter yang bisa ceritanya. Saya nggak tahu dokter Nancy sama dokter Agung sosialisasi nggak? Iritasi. Nggak tanya bukaannya ada es juga. Es buah, kan buah boleh, iya esnya yang nggak boleh. Kenapa? Iritasi, gusi sama pencernaan itu nggak bagus. Cari yang normal atau yang hangat. Emang gampang itu, enak banget itu. Enak dingin nih. Kalau nggak ada esnya kayak nggak seru Ustaz. Iya, bukan masalah seru nggak seru. Kita gampang sakit ketika sudah kena iritasi itu. Karena gampangnya gini bahasanya.
tubuh kita panas, ya, terus tiba-tiba masuk dingin, otak kita itu langsung memerintahkan, ayo segera hangatkan yang dingin-dingin yang masuk ke tubuh kita itu. Energinya, kalorinya kepake buat bakar pencernaan itu untuk menghangatkan perut kita yang isinya air es itu tadi. Dan itu lama. Begitu udah habis kalorinya, begitu mau sholat ngantuk. Atau apa? Polanya makannya santan. Oh, udah mucosal fold di perut kita itu. Nah, ini nanti dokter lah yang melegitimasi. Mucosal fold di perut kita itu ketutup sama santan itu. Lemaknya udah gitu kena santan, kena dingin. Ah, udah makin jadi deh. Nutupin kan pori di perut kita itu sebetulnya antara besarannya antara 8 sampai 10 mikron. Nah, sementara kalau kita minum air putih itu antara 11 12. 10 sampai 12 lah air putih biasa, bukan zam-zam ya. Kalau zam-zam itu antara 8 sampai 10 itu. Makanya kalau kita minum zam-zam langsung ngeringet, langsung keluar jadi keringat karena dia langsung ke tubuh kita. Tapi kalau air mineral biasa yang kita minum biasa yang pH 7 dan tidak microcluster, maka dia akan terserap sebagai sebuah minuman tapi tidak langsung tercerna oleh tubuh kita, ya. Akhirnya apa? Jadi limbah. Cepet banget beser kita. Bentar-bentar pipis, bentar-bentar pipis. Tapi kalau minum zam-zam, kalau kita masuk nabawi, masuk haram 3 gelas, habis sholat selesai 3 gelas lagi, nggak ada pipis-pipis, enak-enak aja gitu. Kok bisa gitu ya? Iya, karena microcluster gitu. Baik. Terlalu kenyang. Waktu cerna bahan makanan itu kan kalau buah-buahan, sayuran tuh seperempat jam gitu. Daging itu 2 jam. Sandung lamur berapa? Sandung lamur. Pernah tahu Bu sandung lamur, Bu? Wah. Kalau orang awak tuh gazebo. Gazebo nggak jelas, Bu. Gitu ya. Apa? Gulai tunjang. Mantap. Kok jadi ngecas gini ya? Ayan. Kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa makan dulu baru sholat. Itu khusus untuk maghrib Ramadan. Jadi bukan makanan terhidang, mari kita makan dulu, sholat dulu atuh. Tapi kalau maghrib Ramadan, maka berbuka dulu baru. Dan jangan langsung nasi, ya bang. Jangan langsung nasi, kurma dulu 3, sholat dulu. Habis sholat baru balas dendam, gitu. Silakan aja. Meskipun sebetulnya secara karbohidrat kompleks tadi kalau makannya kurma, insya Allah cukup 3 butir saja seperti Rasulullah SAW melakukan, maka di akhir tarawih kita bisa lakukan itu makannya. Taib. Perbanyak amal soleh setelah gembira, bertobat, mohon kemudahan, perbanyak amal soleh. Apapun. Mau ikut kajian ilmu, kadang-kadang memang ada sebagian dari kita yang mengikuti para salaf, yaitu apa? Nutup toko, nggak mau jual. Ada tukang ketoprak di Palem Semi di Tangerang itu yang itu enak banget, dia pakai mede, Bu. Kebayang nggak ketoprak pakai mede? Wih, seru itu. Dia selalu setiap masuk ke Ramadan tutup. Pulang Pak saya. Loh, kok pulang? Bukannya Ramadan malah rame, malah banyak. Enggak, ini waktunya saya sama Allah. Masya Allah. Para salaf dulu begitu. Bahkan mereka di bulan Ramadan itu seperti tidak saling kenal. Karena apa? Sibuk sama Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu sehari itu menghatamkan Al-Quran itu 2 kali. Satu di sholat malamnya, satu di siang hari. 30 juz, Pak. Bukan baca Al-Ikhlas 3 kali. Loh iya kan, baca Al-Ikhlas 3 kali kan katanya menghatamkan seluruh juz gitu kan ya, 30 juz gitu. Enggak, ini enggak. 6.326 ayat dibaca di malam hari pada saat tahajud, dan 30 juznya atau 6.326 ayat lagi di siang hari dibaca. Ya, dia hafal Quran dari umur 7 tahun, murojaah aja gitu. Nah, kita nambahin ayat, alhamdulillah nambah 4 tapi hilang 16. Pahami bahasa Al-Quran dengan seksama sehingga kita tahu bahwa
mana yang bacaannya seperti apa dan mana yang artinya adalah apa. Qul huwallahu ahad, kalau diganti dengan kul kaf, kul huwallahu ahad, yang satu kun huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu. Oh, jadi jauh banget. Gara-gara kita nggak mau tahsin, malu, mosok segede gini masih salah. Nggak usah malu. Saya dengan senang hati merahasiakan, kalau ada yang mau ngontak saya boleh, nanti telepon saya saja, dia nanti kita mau pakai Zoom boleh, mau pakai WA call boleh, nanti saya kasih rumus-rumusnya cepat insya Allah ya. Kalau ada yang belum bisa baca sama sekali, 2 jam yuk sama saya insya Allah, bismillah ya. Sudah banyak, saya sendiri korban itu, soalnya kepengen ngaji 2 jam bisa langsung baca Quran, wah bohong nih, begitu nyamperin bisa, lu kok bisa ya, aneh. Loh kok bisa ya? Ternyata Allah mudahkan tuh begitu. Kita lihat surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah dimudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, adakah orang yang mau belajar? Ditantang sama Allah SWT. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu sama semua, lafaznya exactly the same. Itu 17, 22, 32, 40. Surat 54 Al-Qamar, betul ya kan, sama kan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, sama semua. Persoalannya adalah maukah kita mempelajarinya. Iringkan dengan amal soleh yang lain sebagaimana dikitabkan. Kalau kita baca surat yang kedua ayat 183 kan hafal semua nih. Hafal semua kan ya? Surat 2 ayat 183 kan ustadznya selalu bacanya andalannya itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Kutiba. Kenapa kata kutiba? Kenapa bukan wujiba? Kenapa bukan kata diwajibkan? Kenapa kata kutiba? Ada ulama Mesir yang menyatakan dalam tafsirnya, kata kutiba yaktubu kitaban, kitab itu tandanya Allah SWT ingin kita mengkitabkan saum kita itu. Apa yang dimaksud mengkitabkan saum? Kitab itu terdiri dari cover depan, cover belakang, dan isinya lembaran-lembaran yang isinya adalah bab-bab yang paragraf dan alineanya terdiri dari frase-frase, tersusun dari kalimat-kalimat yang terdiri dari huruf-huruf, dan tersusun dari kata-kata yang kata-katanya itu ada huruf-huruf yang kemudian jadi noktah-noktah vektor. Dulu kita waktu kecil ngajarin anak kita bikin huruf I, berapa titik tuh? Tuh 2, 3, 4, tarik garis, seret, tuk, jadi 4. Nah, noktah-noktah vektor inilah yang kemudian membentuk huruf, membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk frase, membentuk alinea, membentuk paragraf, membentuk bab, menjadi lembaran-lembaran yang berisi dengan amalan-amalan kita. Jadi yang dimaksud kutiba alaikumusiyam itu ditetapkan atas kalian ya. Saum itu maksudnya iringkan dengan apa? Dengan sedekahnya, dengan tilawahnya, dengan senyumnya, dengan perbuatan baiknya, dengan ngasih sedekah sama orang, ngasih puasa orang, ngasih sarung, ngasih sajadah, ngasih apa saja. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan semuanya adalah sedekah. Maka perbanyak. Maka persiapkan itikaf sekeluarga. Rencananya mau itikaf di mana? Cari masjid yang punya fasilitas untuk bisa nginep perempuan. Para istri Rasulullah SAW dulu itu bikin kemah sendiri di luar masjid. Kenapa? Karena tidak muat. Masjid Nabawi itu diisi 200.000 orang waktu zaman itu, 1400 tahun yang lalu, nggak muat. Maka para istri bikin tenda di luar supaya pada saat mereka tidur kan posisinya kan suka-suka ya Bu, supaya nggak tampak sama orang lain, supaya nggak kelihatan gitu. Kemudian bayar zakat fitrahnya sebelum Idul Fitri, ini sih udah umum lah. Dan bumil sama busui itu cukup bayar fidyah saja, tidak usah bayar kodok. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi tidak usah bayar kodok. Kalau sempat, kalau ada waktunya, kalau kuat badannya monggo silahkan. Tapi kalau produksinya agak rajin,
2 tahun nambah, 2 tahun nambah, 2 tahun nambah, 2 tahun, tahu-tahu anaknya 5 aja. Iya. Habib Rizik itu ditanya, putrinya berapa? 7 perempuan semua. Poligami gimana? Saya tuh kalau poligami susah, ke Aceh seminggu, di rumah itu cuma 2 hari 3 hari mesti berangkat lagi. Jadi kesempatannya nggak mungkin. Ke saya nggak adil pasti sama istri. Ya, tapi 7 ya, iya produksi jalan terus gitu kan ya. Artinya kalau orang-orang yang kemudian tiap 2 tahun hamil, tiap 2 tahun hamil, terserah lah mau dibilang kayak kelinci apa segala macam gitu ya. Tapi ketika itu maka yang dibolehkan adalah bayar fidyahnya saja tanpa harus kodok puasanya. Beberapa ulama berbeda pendapat soal ini, tapi yang paling kuat adalah pendapat tentang cukup bayar fidyah. Satu hal terakhir, istiqomahkan mengamalkan semua bentuk kesolehan, apapun. Saya nyiapin sajadah, saya mau nyiapin sarung, saya mau nyiapin mukena. Banyak masjid yang mukenanya bulek, begitu make bau jamur, ya kan, kadang-kadang basah mau bekas wudhu dipakai terus jamuran di bagian kepalanya sini. Ambil jatahnya buat lap, diganti sama yang baru. Masya Allah. Kalau perlu laundry, wangiin sajadahnya, biar parfumnya saya yang beli sebotol, siram-siramin di masjid. Wah, Masya Allah gitu. Pokoknya semua kebaikan ya. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa berjumpa Ramadan yang tahun depan. Nah, ada yang menarik nih, bahwa fadilah doa puasa itu, sungguh orang yang puasa itu punya doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Apa itu doanya? Nah, ini yang saya sudah pernah ajarkan. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Ini dari Ibnu Abu Mulaikah ya. Dari Amr bin As. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Dalam kitab Az-Zikra ya, An-Nawawi, Hisnul Muslim ya, banyak. Di aplikasi apa doanya tuh ada. Begitu juga dengan doa setelah berbuka, setelah minum ya, yang dahabat doma itu. Setelah ya, bukan lagi pegang gelas terus dahabat doma, minum aja belum kok udah dahabat doma. Dahabat doma itu maksudnya sudah hilang dahaga. Dahab itu pergi, sudah pergi haus, pergi dahaga. Wabatalatil uruk, uruk itu uruk nih, kerongkongan, sudah basah, berarti sudah minum ya. Dahabat doma, telah pergi dahaga, haus. Wabatalatil uruk, dan sudah basah kerongkongan. Wastabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah ya. Nah, itu dibacanya setelah berbuka. Jadi jangan lagi megang dahabat doma wabatal, ini bohongin malaikat namanya. Nah, ada doa open house. Kalau Sari Roti pengen bikin open house di rumahnya Pak Toyo gitu, khusus klaster Cherryville gitu, open house hari ke berapa gitu. Nah, maka harus ada doa khususnya untuk orang yang buka puasa di tempat orang, itu doanya lain. Kepada dia sampaikan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shalla alaikumul malaika, atau as-shalla nazalat alaikumul malaika ya. Jadi dibilang orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu dengan makanan-makanan yang baik, dan orang-orang ini berbuka, dan engkau akan didatangi malaikat mendoakanmu gitu. Jadi urutan doa buka puasa itu, pertama Allahumma nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali ya. Kemudian doa sebelum berbuka makan minum itu bismillah biasa.
kemudian dhahabat dhamma wa abtalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Baru kalau makan di tempat orang menjadi aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa nazalat atau wasara alaikumul malaika. Ustaz, baca Allahumma lakasum itu boleh? Boleh, tapi tidak boleh menganggapnya sebagai sunnah. Tidak boleh menganggap sebagai itu datang dari Rasulullah SAW, karena itu bukan datang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau mau dibaca boleh, boleh, nggak ada masalah. Maknanya bagus, gitu. Jangan mengatakan, oh jangan yang itu, bid'ah, enggak gitu. Doa itu pakai doa kita juga boleh, boleh aja. Selama maknanya tidak menyalahi doa awal. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mari kita sama-sama doa yang menyambut Ramadan itu, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesempatan kepada kita untuk bisa membersamai keluarga dengan paripurna, dengan kesehatan, kebugaran dan semua bagian yang kita bisa raih di bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya. Nanti insyaallah saya share materinya. Ada pertanyaan monggo? Kalau enggak ada, saya pamit. Karena masih ada agenda lagi jam 7 mesti ngacir lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Nggih. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jelas ya kayaknya. Oh, Pak Irwan silahkan. Ya. Ya. Biar bisa kerekam, Pak. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa doa bulan puasa ini doa yang tidak pernah ditolak. Ya. Kita sering berdoa Pak, sebelum puasa juga tiap sudah sholat kita berdoa minta ampun. Di bulan puasa kita berharap seperti Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa doa kita tidak pernah ditolak. Kita tidak tahu Pak Ustadz apa tanda-tanda doa kita ini tidak ditolak. Sampai sekarang saya masih meraba-raba Pak Ustadz, apakah doa kita ini ditolak apa tidak. Dan kita berharap bulan puasa ini kita berdoa terus Pak. Ya. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ada iringan dari kata tadi itu, yakni dalam saum itu ada doa yang tidak akan tertolak. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Jadi selama puasa kita sebelum nunggu azan, doa itu yang enggak ditolak maksudnya. Doa yang mana ya? Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Wahai Allah, aku memohon dengan rahmatmu yang luas yang meliputi segala sesuatu, aku mohon engkau ampuni hamba. Enggak akan ditolak, pasti diampuni kita. Pada saat kita saum, hanya itu saja Pak. Artinya setelah sholat, setelah apa, enggak ada urusan sama itu. Bisa diterima, bisa enggak, urusan Allah. Tapi pasti semua doa akan diterima, cuma ada 3 konsekuensinya. Langsung seketika itu juga dikabul, ditunda atau diganti. Jadi doa kita pasti dikabul. Dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah SWT menyatakan ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi. Jadi aku akan mengabulkan setiap permintaan hambaku asal mintanya kepadaku selama mereka menetapi ketaatan kepadaku dan mereka yakin akan aku. Jadi kalau kita nggak yakin ya Allah nggak ngasih. Oh, lo nya masih ragu, gitu. Terus kita mintanya juga kayak masih diterima nggak ya, diterima nggak ya? Ya enggak lah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita yakin pasti dimudahkan sama Allah, pasti dikasih sama Allah. Persoalannya adalah kita seringkali berorientasi kepada end result. End resultnya punya Allah, final tasknya. Allah mau ngasih kapan itu terserah Allah. Mau sekarang, mau nanti, atau mau nanti dikubur, atau nanti di akhirat.
Karena kadang-kadang ada penundaan-penundaan doa yang kadang-kadang, selama ini rupanya ada di sini tuh penundaan doa saya tuh. Pantas di dunia nggak dikasih, di sini rupanya. Ternyata di mana? Di akhirat. Gitu. Nah itu yang harus kita yakini. Jadi yang dimaksud dengan doa yang tidak tertolak adalah doa sebelum azan. Allahumma inna as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Wallahu a'lam. So. Yang mau nanya kabur. Ada lagi? Silakan. Gak usah ragu Bu, mau nanya aja. Silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Jadi mau nanya nggak Dek? Baik, insya Allah nanti akan saya saya forward materinya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari ulang. Kalau mau di share monggo, feel free. Karena nggak ada yang dari saya, ini semua dari hadis Rasulullah SAW dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafadhol, masykur kalau mau disebarluaskan. Wallahu a'lam. Tadi nggak tahu Dr. Nancy jadi mau nanya apa enggak. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.